Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pemeriksaan manajemen. Sebelumnya, perkenalkan Ramadan Hujanah, NIM akhir 48. NIM Makromah, NIM akhir 34. Lismil Dasari, NIM akhir 36. Rubia Puspita Ramadhani, NIM akhir 43. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai program kerja audit pendahuluan pada audit sistem kepastian kualitas dengan nama perusahaan PT Vanilla Cigarette. Pada program yang diaudit yaitu proses produksi rokok dengan periode audit dari tanggal 15 hingga tanggal 17 Juli tahun 2025. Nomor KKA yaitu KKA 001/2025. Yang pertama, langkah-langkah audit pendahuluan. 1. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit pendahuluan. Yang kedua, mengidentifikasi referensi dokumen dan prosedur yang berlaku. Ketiga, melakukan koordinasi awal dengan bagian-bagian terkait seperti produksi, quality control, dan juga quality assurance. Keempat, meninjau kesiapan area, peralatan, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu merumuskan daftar periksa atau checklist audit pertama. Untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama, meninjau dokumen yaitu meliputi proses review SOP proses produksi. Yang kedua, cek kelengkapan form inspeksi dan catatan produksi. Yang ketiga, evaluasi versi dokumen apakah telah diperbaiki atau belum. Yang kedua, observasi lapangan. Nanti kunjungan awal ke area pelintingan dan juga proses pengawasan. Yang kedua, identifikasi kondisi alat, kebersihan dan alur proses. Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan titik kontrol mutu dalam proses atau in proses kontrol. Langkah-langkah yang ketiga yaitu wawancara personel terkait meliputi supervisor produksi dan tim quality control. Dan yang kedua yaitu klarifikasi sistem pelaporan, penyimpanan dan definisi. Untuk langkah-langkah kerja yang keempat yaitu identifikasi risiko produksi. Pertama, analisis titik rawan kegagalan mutu dan kedua pemetaan peralatan kritis dan resiko operator. Langkah-langkah yang terakhir yaitu penyusunan rencana audit utama dan checklist final meliputi rincian fokus dan topik utama audit dan juga melakukan indikator keberhasilan audit. Program kerja audit pendahuluan ini dilaksanakan oleh tim internal audit dalam waktu yang diperlukan yaitu 1 hari oleh tim audit kita yaitu yang pertama Siti Fatimah, yang kedua Dino Sapitra, yang ketiga Wisnu Indosari dan juga Pak Silvia kita. Tanggal 15 Juli 2025 dan direview oleh supervisor audit Ramadan Hujanah pada tanggal 15 Juli tahun 2025. Untuk selanjutnya, nomor 2, program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen dengan nama perusahaan PT Vanilla Cigarette. Programnya diaudit proses produksi rokok periode 15 sampai 17 Juli 2025, nomor kertas kerja 001/2025. Internal kontrol, kuesioner dan langkah-langkah kerja. Tujuan review dan pengujian pengendalian manajemen menilai efektivitas dan konsistensi sistem pengendalian manajemen dalam menjaga mutu hasil produksi sesuai standar yang ditetapkan perusahaan. Internal kontrol kuesioner. Apakah terdapat tanda operasional prosedur atau SOP tertulis untuk setiap tahapan proses produksi? Jawaban ICK, ya. Pelaksanaan langkah kerja, ya. Langkah kerjanya, mintalah salinan SOP untuk proses produksi. Yang kedua, periksa apakah SOP mencakup seluruh tahapan produksi. Yang ketiga, bandingkan isi SOP dengan praktek aktual di lapangan. Selanjutnya, internal kontrol kuesioner. Apakah dilakukan inspeksi kualitas bahan baku sebelum diproses? Jawaban ICH, tidak. Ambil sampel bahan baku dari gudang, bandingkan fisik bahan dengan spesifik teknis
menunjukkan hasil inspeksi dengan standar mutu. Internal control kuesioner, apakah terdapat pengawasan langsung terhadap mesin dan operator selama proses produksi berlangsung? Jawaban untuk ITV tidak. Dan melaksanakan langkah kerja. Bila ya, observasi proses produksi di lapangan. Yang kedua, catat adanya pengawasan lapangan dan interaksi dengan operator. Yang ketiga, verifikasi shift dan jadwal kerja pengawas. Tidak, ambil data output harian. Yang kedua, tinjau fluktuasi hasil produksi. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan ketidakteraturan karena pengawasan. Diaudit oleh Siti Nimatul Rohmah, Dimas Saputra, Lilis Nur Indasari, Salvia Puspita Ramadhani, 16 Juli 2025, direview oleh Firamanda Nurjana, Supervisor Audit dengan tanggal 16 Juli 2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan program kerja audit lanjutan oleh perusahaan PT Vandira periode 15 sampai 17 Juli 2025. Program yang diaudit adalah proses produksi rokok nomor KKA 001 2025. Temuan yang dikembangkan dan langkah kerja auditnya. Yang pertama, tujuan audit lanjutan. Memastikan penerapan dan konsistensi pengendalian mutu pada setiap tahapan produksi sesuai prosedur dan standar yang berlaku. Selanjutnya, judul temuan ketidaksesuaian antara SOP dengan praktik di lini produksi. Langkah kerjanya, yang pertama, pilih 3 lini produksi yang berbeda. Yang kedua, bandingkan tahapan proses aktual dengan SOP. Yang ketiga, wawancarai operator dan supervisor tentang pemahaman SOP. Judul temuannya, prosedur isi bahan baku tidak dijalankan sepenuhnya. Langkah kerja, pertama, ambil 5 sampel bahan dari gudang. 2, cocokkan dengan catatan hasil inspeksi. Yang ketiga, cek apakah ada standar mutu bahan yang tidak terpenuhi. Judul temuannya, kurangnya pengawasan berkelanjutan selama produksi. Untuk langkah kerjanya, tinjau logbook kehadiran pengawasan per shift. Yang kedua, verifikasi laporan harian dan deviasi produk. Yang ketiga, lakukan sampling observasi langsung pada 2 shift berbeda. Judul temuannya, ketercatatan deviasi mutu minor. Langkah kerja pertama, audit dokumen pelaporan deviasi 1 bulan terakhir. Yang kedua, wawancara HISE tentang prosedur pencatatan deviasi minor. Yang ketiga, bandingkan jumlah deviasi aktual dengan tercatat. Selanjutnya, judul temuan kurangnya pelatihan titik kontrol mutu. Langkah kerja, uji pemahaman operator terhadap CCP melalui kuesioner. Yang kedua, cek jadwal dan daftar hadir pelatihan terakhir. Yang ketiga, observasi pelaksanaan CCP di proses pelintingan. Pelaksanaan langkah kerja dilaksanakan oleh tim audit internal untuk waktu yang diperlukan selama 2 hari. Tabel ini diaudit oleh Siti Nimatul Rohmah, Dimas Saputra, Lilis Nur Indasari, dan Salvia Puspita Ramadhani pada tanggal 16 sampai 17 Juli 2025 dan direview oleh Firamanda Nurjana pada tanggal 17 Juli 2025. Untuk yang keempat, daftar temuan rekomendasi, nama perusahaan PT Vandira Cigarettes, program yang diaudit proses produksi rokok. Untuk kondisi yang pertama, implementasi SOP tidak konsisten antara shift pagi dan malam pada proses pelintingan. Untuk kriterianya, SOP proses produksi nomor SOP PP003 menyatakan seluruh shift wajib mengikuti prosedur pelintingan yang sama. Penyebabnya, supervisi malam hari minim dan pelatihan antar shift tidak merata. Untuk akibatnya, resiko konsistensi mutu produk dan potensi deviasi terdeteksi. Komentar manajemen perusahaan akan meningkatkan pengawasan shift malam dan menjadwalkan ulang pelatihan. Untuk tanggapan auditornya, tindakan korelatif positif namun perlu verifikasi jangka pendek. Rekomendasinya, 1. Tingkatkan pengawasan shift lintas shift. 2. Lakukan pelatihan ulang SOP ke semua operator dan supervisor. Yang ketiga, buat log pemantauan pelaksanaan SOP hari. Untuk kondisi yang kedua, tidak semua bahan baku masuk dilengkapi dokumen inspeksi dari quality control. Kriterianya, prosedur baku nomor SOP visi 001 mewajibkan bahan baku lolos inspeksi sebelum masuk lini produksi. Penyebabnya, kurangnya koordinasi antar bagian gudang dan visip saat penerimaan bahan. Untuk akibatnya, penggunaan bahan
tidak layak dapat menurunkan mutu produk akhir. Komentar manajemen perusahaan akan diberlakukan bahan masuk dan peringatan inspeksi otomatis. Tanggapan auditornya, sistem barcode mendukung, namun harus dikawal pelaksanaannya. Rekomendasi yang didapat: 1. Terapkan sistem block inventory untuk bahan belum diinspeksi. 2. Isi wajib tanda tangan checklist penerimaan bahan. Kondisi yang ketiga, pengawasan proses produksi hanya dilakukan di awal shift, tidak sepanjang proses berjalan. Kriterianya, standar mutu produksi menyebutkan pengawasan harus bersifat terlanjutan atau continuous supervision. Penyebabnya, pengawasan tidak memiliki jadwal inspeksi berkala, hanya inspeksi awal. Akibatnya, potensi kesalahan operator tidak segera terdeteksi dan dibenahi. Untuk komentar manajemen perusahaan akan merevisi job desk pengawasan dan membuat jadwal inspeksi tiap 2 jam. Tanggapan auditor: jadwal inspeksi berkala sangat diperlukan untuk kontrol mutu in proses. Rekomendasinya, yang pertama, terapkan sistem inspeksi rutin secara 2 jam. Yang kedua, audit internal harus mengevaluasi implementasi dalam 1 bulan ke depan. Untuk kondisi yang keempat, deviasi minor tidak dicatat secara sistematis dalam laporan divisi harian. Kriterianya, SOP HA 002 mengatur bahwa seluruh deviasi termasuk minor harus dicatat dan dianalisis. Penyebabnya, persepsi bahwa deviasi minor tidak perlu dilaporkan jika tidak berdampak langsung. Akibatnya, kehilangan data penting untuk analisis tren, kualitas, dan pencegahan jangka panjang. Komentar manajemen perusahaan akan menegaskan kembali pentingnya pencatatan deviasi minor melalui pelatihan. Untuk tanggapan auditor, perlu dipastikan bahwa sistem pencatatan deviasi dihadirkan. Rekomendasinya, yang pertama, buat form khusus pencatatan deviasi minor. Yang kedua, setiap deviasi harus memiliki minimal catatan waktu, lokasi, dan tindakan koreksi. Untuk kondisi yang kelima atau yang terakhir, sebagian operator tidak memahami titik kontrol mutu atau critical control point dalam proses. Kriterianya, pelatihan mutu wajib dilakukan setiap 6 bulan untuk semua operator atau dokumen HDR TR 009. Penyebabnya, tidak ada dokumentasi pelatihan terakhir untuk sebagian operator tersebut. Akibatnya, operator rawan melakukan kesalahan di titik krusial produksi. Untuk komentator manajemen perusahaan akan melaksanakan pelatihan ulang pada minggu audit berikutnya. Tanggapan auditor, pelatihan penting tapi harus dibarengi evaluasi efektivitas minggu audit berikutnya. Berikut rekomendasi: pertama, jadwal pelatihan ulang tentang CCP dalam waktu 7 hari kerja. Yang kedua, lakukan pretest dan post-test untuk memastikan pemahaman. 3, audit internal tidak lanjut 1 bulan setelah pelatihan. Selanjutnya, kami akan membacakan hasil laporan audit manajemen pada audit sistem kepastian kualitas di PT Fandira Sigaret. Tulungagung 17 Juli tahun 2025 dengan nomor 012-KAP-6-2025. Lampiran sebanyak 3 berkas perihal laporan hasil audit manajemen. Kepada yang terhormat Direktur PT Fandira Sigaret di tempat, kami telah melaksanakan audit manajemen atas sistem kepastian kualitas proses produksi di PT Fandira Sigaret untuk periode tahun 2025. Audit ini tidak dimaksudkan sebagai pemeriksaan laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak mencakup opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Fokus utama dari audit ini adalah proses evaluasi proses produksi rokok dari sistem mutu dan pengendalian kualitas. Tujuan dari audit ini adalah untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip ekonomis, efisien dan efektif dalam sistem mutu produksi, serta untuk mengidentifikasi kelemahan yang berpotensi menurunkan kualitas produk. Area yang diaudit meliputi proses pelintingan dan pengemasan rokok, sistem dokumentasi dan implementasi SOP mutu, gudang bahan baku dan produk jadi, titik kontrol mutu di jalur produksi, penanganan penyimpangan mutu, dan pelaksanaan tindakan korektif atau CAPA. Audit ini juga memberikan catatan atas area yang memerlukan
perusahaan dapat meningkatkan konsistensi kualitas, kinerja produksi, dan kepatuhan terhadap standar mutu internal maupun eksternal. Pun hasil audit kami disajikan dalam bentuk laporan audit yang terdiri atas bab pertama, informasi latar belakang, bab kedua, kesimpulan audit yang didukung dengan temuan audit, yang ketiga, rekomendasi, dan bab yang keempat yaitu ruang lingkup audit. Dalam melakukan audit, kami telah memperoleh banyak dukungan, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak, baik jajaran direksi maupun staf yang berhubungan dengan pelaksanaan audit ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik. Yang bertanda tangan di bawah ini, Supervisor Auditor Internal PT Vandira Sigaret. Untuk bab pertama yaitu informasi latar belakang. Audit sistem kepastian kualitas ini dilaksanakan pada PT Vandira Sigaret, sebuah perusahaan manufaktur rokok yang berlokasi di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. PT Vandira Sigaret bergerak dalam bidang produksi rokok linting, mesin, dan manual. Dengan segmen pasar meliputi distribusi lokal dan nasional. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi yang mencakup area pelintingan, pengemasan, gudang bahan baku, dan produk jadi, serta laboratorium pengujian mutu internal. Audit ini merupakan bagian dari siklus audit internal tahunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan perusahaan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar internal serta regulasi industri tembakau yang berlaku. Audit juga ditujukan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap prosedur operasional standar atau SOP, serta efektivitas pengendalian mutu di setiap tahapan proses produksi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor internal perusahaan dengan masa audit selama 3 hari dimulai pada tanggal 15 Juli hingga 17 Juli 2025 dengan fokus utama pada proses produksi rokok. Metode audit yang digunakan meliputi peninjauan dokumen mutu dan SOP, wawancara dengan personel kunci di bagian produksi seperti supervisor produksi dan QC, observasi langsung terhadap proses pelintingan dan pengemasan, serta verifikasi titik kontrol mutu atau in-process control. Tim juga melakukan evaluasi terhadap laporan deviasi kesiapan peralatan dan SDM serta kepatuhan terhadap investasi bahan baku. Hasil audit menunjukkan beberapa temuan penting seperti ketidaksesuaian pelaksanaan SOP, kurangnya pencatatan deviasi mutu minor, lemahnya pengawasan berkelanjutan di lini produksi, dan kurangnya pemahaman operator sistem terhadap titik kontrol mutu. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem mutu secara menyeluruh serta peningkatan berkelanjutan dalam operasional produksi PT Vandira Sigaret. Untuk bab yang kedua, kesimpulan audit. Dari hasil audit yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa PT Vandira Sigaret memiliki komitmen terhadap penerapan sistem manajemen mutu dalam proses produksi rokok. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dokumen SOP, sistem inspeksi mutu, serta keterlibatan tim quality control dan quality assurance. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang memerlukan perbaikan segera agar sistem kepastian kualitas dapat berjalan secara optimal dan konsisten. Secara umum, sistem mutu yang diterapkan telah mencakup sebagian besar elemen pengendalian yang relevan. Namun, ditemukan beberapa ketidaksesuaian yang ditindaklanjuti untuk mendukung efektivitas dan efisiensi operasional serta menjaga kualitas produk akhir. Temuan-temuan utama dari audit ini meliputi yang pertama, prosedur isi bahan baku tidak dijalankan sepenuhnya. Beberapa bahan baku ditemukan masuk ke lini produksi tanpa dokumen inspeksi lengkap dari quality control yang meningkatkan risiko ketidaksesuaian mutu produk akhir. Untuk yang kedua, ketidaksesuaian antara SOP dengan praktik aktual di lini produksi. Pelaksanaan proses di beberapa lini tidak sepenuhnya mengikuti tahapan yang tercantum dalam SOP, terutama pada shift malam, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan konsistensi implementasi prosedur.
Untuk yang ketiga, deviasi mutu minor tidak tercatat secara sistematis. Terdapat deviasi dalam produksi yang tidak dicatat dalam laporan harian visi. Meskipun SOP, AA mengharuskan pencatatan seluruh deviasi termasuk minor yang berdampak pada kurangnya data untuk analisis dan pencegahan jangka panjang. Untuk yang keempat, kurangnya penelitian tentang titik kontrol mutu. Sebagian operator tidak memahami posisi dan pentingnya CCP dalam proses produksi karena belum pernah mengikuti pelatihan atau tidak adanya dokumentasi pelatihan terakhir. Untuk yang kelima, pengawasan berkelanjutan tidak diterapkan secara konsistensi. Pengawasan produksi hanya dilakukan di awal shift tanpa inspeksi berkala selama proses berlangsung, bertentangan dengan ketentuan internal mengenai continuous supervision. Temuan-temuan ini memberikan gambaran bahwa meskipun sistem telah dirancang dengan baik, diperlukan peningkatan signifikan dalam aspek implementasi, pelatihan, pencatatan, serta pengawasan rutin. Rekomendasi perbaikan telah disampaikan kepada manajemen dan ditindaklanjuti perlu diawasi melalui audit internal lanjutan dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kita membahas bab 3 yaitu rekomendasi. Berdasarkan temuan audit yang telah dijelaskan, berikut ini adalah rekomendasi tindakan perbaikan yang perlu segera dilakukan oleh manajemen PT Vandira Cigaret. Yang pertama yaitu meninjau dan memastikan pelaksanaan prosedur inspeksi bahan baku secara konsisten. Wajib melakukan inspeksi terhadap seluruh bahan baku sebelum digunakan, serta mendokumentasikan hasil pemeriksaan secara lengkap dan ditandatangani pada checklist penerimaan bahan. Yang kedua, melakukan pelatihan ulang kepada seluruh operator dan supervisor mengenai SOP proses produksi. Pelatihan harus mencakup penjelasan terperinci mengenai tahapan proses, peran masing-masing personel, serta pentingnya kepatuhan terhadap SOP. Pelaksanaan pelatihan harus didokumentasikan dan dievaluasi efektivitasnya melalui pre-test dan post-test. Yang ketiga, membuat sistem pencatatan deviasi mutu minor yang terintegrasi. Setiap deviasi, baik mayor maupun minor, perlu dicatat dalam laporan nilai harian dengan mencantumkan waktu kejadian, lokasi, serta tindakan korektif. Disarankan untuk membuat form khusus yang memudahkan pencatatan dan analisis deviasi. Selanjutnya yang keempat yaitu menetapkan jadwal pengawasan produksi secara berkala setiap shift. Supervisi harus dilakukan tidak hanya di awal shift, tetapi juga secara berkala setiap 2 jam sesuai standar internal. Perlukan logbook pengawasan untuk mencatat waktu inspeksi dan temuan di lapangan. Yang kelima, menjadwalkan pelatihan tentang critical control point atau CCP bagi seluruh operator. Pelatihan ini harus diberikan minimal 2 kali dalam setahun, terutama bagi karyawan baru atau yang berpindah ini produksi. Evaluasi pemahaman dilakukan melalui observasi langsung dan kuesioner. Yang terakhir, yang keenam, mengembangkan sistem monitoring mutu berbasis digital. Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, direkomendasikan penerapan sistem barcode untuk pelacakan bahan baku dan pengingat inspeksi otomatis yang terintegrasi dengan database pengendalian. Tentunya bab 4 mengenai ruang lingkup. Audit ini mencakup seluruh unit kegiatan operasional difasilitasi produksi PT Vandira Cigaret, termasuk namun tidak terbatas pada area perintingan dan pengemasan gudang bahan baku dan produk jadi. Serta unit pengendalian mutu internal atau quality control dan quality assurance. Fokus utama audit ini diarahkan pada tahapan proses produksi rokok, pengawasan mutu in proses, serta sistem laporan deviasi. Dokumen-dokumen yang direview meliputi standar operasional atau SOP, proses produksi, from inspeksi bahan baku dan catatan pengawasan shift. Selain itu, tim audit juga mengevaluasi kesesuaian antara versi dokumen yang digunakan dengan pembaruan terbaru serta kelengkapan catatan introspeksi versi dokumen yang digunakan dengan pembaruan terbaru. Mempertimbangkan potensi ketidaksesuaian mutu, efektivitas sistem pengendalian internal, serta keterlibatan personal dalam pelaksanaan SOP. Wawancara ini dilakukan dengan supervisor produksi, personel, quality control, dan petugas bidang. Observasi lapangan juga dilakukan secara langsung untuk memastikan kesesuaian antara prosedur tertulis dan praktik aktual di lini produksi. Sekian presentasi mengenai program kerja audit, sistem kepastian kualitas, dan laporan hasil auditnya.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.